warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun masih secara daring. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama berkumpul kembali, insyaallah. Salawat beri salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tematik kita hari ini, baiknya kita mari sama-sama istighfar dulu 3 kali. Nah, kenapa tujuannya kita harus beristighfar? Karena kita ingin mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Nah, ilmu tersebut bisa masuk ke dalam hati kita apabila di dalam hati kita itu sudah bersih, tidak ada lagi prasangka-prasangka yang buruk. Nah, mari sebelum kita mulai kita istighfar dulu sama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seraya dalam hati membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Baiklah anak-anak ibu yang solih dan solihah, hari ini pelajaran kita tematik, kita belajar tema 1. Tema 1 yang pertama itu judulnya yaitu tentang indahnya kebersamaan. Nah, di dalam tema 1 ini kita punya 3 subtema. Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Nah, subtema 1 ini judulnya yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Baik, di tematik subtema 1 indahnya kebersamaan ini kita akan mempelajari 3 subtema. Yang pertama itu ada subtema 1, judulnya keberagaman budaya bangsaku. Subtema 2 itu ada kebersamaan dalam keberagaman. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Nah, tema kita yang pertama itu tentang subtema 1, PB1-nya itu kita akan mempelajari tentang pembelajaran 1 tentang keberagaman. Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, tahukah kamu apakah itu keberagaman? Nah, di kelas 4 Said, ibu mempunyai anak 28 orang. 28 orang itu tentunya kita semua ini terdiri dari berbagai suku. Ada yang Aceh, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Sunda, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu pengen tanya, apa arti dari keberagaman? Nah, keberagaman itu merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan. Nah, maksudnya apa nih? Memiliki perbedaan. Nah, di dalam keberagaman itu tentunya terdapat berbagai macam jenis yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri seperti negara kita Indonesia, ya keberagamannya itu ada sekitar 5. Nah, keberagaman yang pertama apa nih? Keberagaman yang pertama itu yang ada di Indonesia, yang pertama ada keberagaman agama. Nah, tahu nggak anak-anak ibu semuanya, berapa semuanya agama yang ada di Indonesia? Ayo, siapa tahu? Ada berapa agama semuanya di Indonesia yang resmi? Nah, agama Indonesia yang resmi itu yang sudah kita ketahui ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, yang kelima Konghucu, yang keenam itu Kristen. Yang itu dibagi 2, ada Katolik sama Protestan. Nah, lanjut, ini keberagaman yang pertama.
Keberagaman yang kedua apa anak ibu? Yang cantik, yang ganteng. Nah, keberagaman yang kedua itu ada suku. Ini macam ibu cerita tadi, suku. Suku di Indonesia itu ada berapa semuanya? Nah, Indonesia kita ini terdiri dari 30, kalau nggak salah ibu, 34 provinsi. Nah, di dalam satu provinsi itu bisa dibagi lagi beberapa suku. Seperti kalau misalnya di Aceh itu ada suku Gayo, suku Alas, ada suku anu Jabe kalau nggak salah ibu. Nah, untuk sukunya aja sudah terdiri dari bermacam keragaman. Selanjutnya yang ketiga, keberagaman apa lagi yang ada di Indonesia? Nah, yang ketiga ada keragaman budaya. Nah, di sini anak-anak ibu, siapa yang pernah ikut kegiatan pesiju atau khanduri blang kalau misal di Aceh? Nah, pesiju sama khanduri blang itu merupakan salah satu budaya yang ada di Aceh. Kalau misalnya pesiju, kita sering mendengar pesiju itu kalau misalnya kegiatan orang sebelum nikah, orang mau sunatan. Kalau misalnya khanduri blang itu biasanya bentuk syukuran kita terhadap hasil panen yang sudah kita punya. Nah, yang keempat, agama, suku, budaya. Lanjut, ras. Nah, ras itu apa bu? Ras itu merupakan ciri-ciri seorang yang tinggal di daerah tempat dia tinggal. Misalnya suku Melayu sama suku Aceh. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya suku Melayu itu dia kulitnya itu berwarna apa? Apakah dia putih, coklat, ataupun bercampur? Kalau misalnya Aceh, tergantung juga di mana tempat dia tinggal. Misalnya perbedaan antara seperti kalau di Aceh itu ada Lamno sama Aceh Tengah. Aceh Tengah atau Takengon. Rata-rata orang yang di Takengon itu tinggal dia memiliki kulit yang lebih putih. Begitu juga di Lamno yang dulu katanya masih ada orang-orang yang bermata biru yang merupakan perkawinan antara orang Portugis sama orang yang berada di daerah pesisir Aceh tersebut. Nah, lanjut yang kelima, bahasa. Nah, bahasa juga termasuk salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Ayo sebutkan salah satu bahasa daerah yang ada di Aceh. Bahasa apa yuk? Bahasa Aceh itu dia juga bermacam-macam keragamannya. Nah, ternyata sebelum di Indonesia ada keberagaman ini, semuanya dalam bentuk keberagaman ini kita terbentuk dalam satu buah kesatuan yang disebut apa? Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika ini artinya walaupun kita berbeda-beda, kita tetap sama. Nah, kenapa Allah buat kita berbeda-beda? Rupanya ada maksudnya nih. Coba sekarang anak-anak ibu silahkan pegang Quran masing-masing untuk melihat bahwasanya bukti nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan keberagaman ini kembali di dalam Al-Quran dan juga. Nah, silakan sekarang masing-masing anak ibu nanti di rumah buka Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Ibu bacakan ya Nut ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, artinya apa? Artinya yaitu
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Nah, coba kita lihat. Allah saja di dalam Al-Quran sudah memberikan kepada kita petunjuk. Allah menciptakan kita. Kenapa berbeda-beda? Karena untuk saling bisa mengenal. Nah, di kelas 4 Said aja kita berbeda-beda suku, tapi kita harus satu frame, yaitu kelas 4 Said, dan sama-sama kita semuanya satu kawan. Nah, semuanya harus bersatu, semuanya harus berkompak untuk kelas 4 Said. Tidak ada yang namanya harus berteman itu, oh saya sama si fulan aja, saya sama si fulan aja. Dia orangnya hitam, dia orangnya putih, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Nah, di depan Ibu, balik lagi ke keberagaman tadi. Di depan Ibu ada salah satu contoh ciri khas dari salah satu provinsi, yaitu Provinsi Aceh. Nah, nanti Ibu di akhir pelajaran akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Masing-masing silahkan menulis ciri khas daerah masing-masing. Di sini Ibu sudah mempunyai salah satu contoh dari provinsi yang memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, di sini Ibu ambil contoh provinsinya Aceh. Di sini sudah ada rumah adat, pakaian tradisional, alat musik tradisional, makanan khas daerah, dan jenis tari tradisional. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang tahu nama rumah adat Aceh? Nah, rumah adat Aceh, ciri khas daerah Aceh. Satu, rumah adat Aceh. Namanya rumahnya apa? Umo Aceh. Yang kedua, pakaian tradisional Aceh. Baju adat Aceh. Nah, yang ketiga ini, siapa yang tahu apa nama salah satu jenis alat musik yang ada di papan tulis? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Ataupun ada yang pernah mencoba memainkan alat musik ini? Nah, alat musik tradisional. Ada yang tahu nak apa nama salah satu alat musik tradisional ini? Ini namanya serune kale. Nah, yang keempat, yang sering Umi Adi di rumah buat kalau misalnya jam makan siang ataupun pagi. Apa ini? Ada yang tahu? Ini salah satu jenis makanan khas yang ada di Aceh. Nah, selain makanan khas ini, ada juga yang lain, yaitu ini namanya makanan khasnya itu kemama. Kemama ini dalam bahasa Indonesianya itu ikan kayu. Kenapa disebut ikan kayu? Karena ikan ini terlebih dahulu kita rebus dahulu sampai mengering hingga dia menjadi keras, makanya disebut ikan kayu. Yang kelima, yang terakhir, tari tradisional yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Kalian tahu ini tari apa? Ini tari saman. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas ataupun ada yang ditanya, boleh nanti tanyakan ke Ibu. Nah, dari sekian banyak keberagaman ini, kita wajib mensyukurinya. Kenapa? Karena Allah
menciptakan keberagaman tersebut, nah, untuk bisa saling kita jaga, saling kita hargai, dan bisa membuat silaturahmi kita semakin kuat. Nah, selesai sampai di sini pelajaran Ibu. Sekarang tugas anak-anak Ibu apa? Tugasan. Di sini Ibu akan membuat satu buah tabel yang wajib ditulis anak-anak Ibu di dalam buku catatan tematik masing-masing. Nah, tugasnya apa, Bu? Tugasnya apa? Nah, buat satu buah tabel. Dan silakan masing-masing anak cari 5 orang kawan terdekat masing-masing dan tanya sama kawannya masing-masing. Misalnya di sini nama salah satu kawannya itu ada Albiruni. Nah, Albiruni ini dia silakan tanyakan kepada Albiruni ciri khas daerah masing-masingnya apa. Misalnya Albiruni ini dari Aceh. Nah, kalau misalnya dari Aceh ciri khasnya berarti sama kayak Ibu, tapi kalau bisa jangan sama, karena kalau pakaian tradisional itu Ibu setahu Ibu bukan cuma satu, tapi ada nanti warna hijau, warna biru, begitu juga alat musik, tarian sama makanan khasnya. Nah, di sini silakan isi misalnya Albiruni rumah khasnya bolehlah isi rumah Aceh. Untuk pakaian tradisionalnya boleh sama ikut baju Aceh. Ini boleh dicari lagi anak apa nama baju Acehnya. Nah, untuk alat musik itu juga silakan isi yang lain selain yang ada di papan. Makanan khasnya boleh diisi, misalnya ayam tangkap ataupun buah ini aja ada di terserah. Nah, untuk tarian pun boleh isi yang berbeda. Nah, silahkan tugas yang pertama ini nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin sedikit lagi mengingatkan bahwasanya setiap keberagaman yang sudah Allah ciptakan itu semuanya ada tujuannya. Kita wajib mensyukurinya, kita wajib menghargainya, kita juga bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, apa tujuan Allah menciptakan keberagaman tersebut sudah dijelaskan tadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Allah menciptakan kita itu dalam berbagai macam suku agar kita bisa saling mengenal. Baik, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Baik Ibu Hafni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.